Hai pemirsa, jadi penyebab saraf terjepit itu ada banyak. Beberapa yang saya mau sebutkan adalah contohnya degeneratif, proses degeneratif. Proses degeneratif itu adalah proses penuaan di mana bantalan tulang itu kalau udah proses penuaan itu dia akan mengalami dehidrasi. Jadi dia sudah berkurang kadar airnya sehingga bisa memicu untuk terjadinya penjepitan saraf. Lalu yang kedua adalah postur tubuh yang salah. Kita sering banget itu melakukan pekerjaan dengan postur tubuh yang tidak ergonomis. Seperti duduk yang sering membungkuk atau kita mengambil barang itu posisinya salah. Nah, itu bisa mengakibatkan cedera di tulang belakang. Lalu adanya cedera atau trauma seperti kecelakaan lalu lintas atau kita jatuh dari tangga, jatuh terpleset, jatuh terduduk, itu sering menyebabkan terjadinya saraf terjepit di tulang belakang. Yang berikutnya adalah obesitas. Nah, obesitas sendiri itu berarti berat badan yang berlebih. Nah, kita tahu bahwa tulang belakang kita itu bisa menopang berat badan kita sekitar 70%. Jadi obesitas itu pemicu dari penjepitan saraf karena di tulang belakang kita itu ada yang namanya bantalan tulang. Nah, kalau dia mengalami kompresi akhirnya dia akan menekan si bantalan tulang itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan repetitif tetapi yang tidak ergonomis. Contohnya kita mengetik itu posisi tangan harus ergonomis, jadi harus lurus sejajar dengan tubuh. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi karena apa? Itu bisa memicu terjadinya penjepitan saraf di pergelangan tangan. Faktor yang berikutnya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang biasa bikin saraf kejepit itu adalah merokok. Maka hati-hati buat perokok ya, karena bisa mengakibatkan dehidrasi di bantalan tulangnya. Pemirsa, pernah nggak sih Anda ngelihat orang tuh kayak gerak dikit aja tuh sakit banget gitu ya, sampai jerit-jerit, sampai nangis bahkan seperti itu ya. Mungkin dilihatnya kayaknya secara struktur anatomi tubuh dari visual look-nya kita nggak bisa ngelihat ya. Kayaknya terjadi apa? Misal kayak orang patah tulang dan lain sebagainya kan mungkin kelihatan agak geser dikit gitu ya. Nah, ini tuh orangnya kayaknya kelihatannya baik-baik aja, tapi kerasnya itu kayak sakit banget, nyeri banget. Nah, siapa tahu orang itu mengalami namanya saraf kejepit. Aduh, ini kalau orang mengalami saraf kejepit itu sangat luar biasa sakit. Nah, banyak mungkin dari pasien-pasien saraf kejepit ini yang kayak mereka itu kayak dari A, B, C gitu ya, cari-cari alternatif yang terbaik untuk pengobatan saraf kejepitnya. Tapi mungkin belum ketemu yang pas. Nah, kalau belum ketemu yang pas, mungkin metode yang satu ini bisa dicoba, yaitu dengan metode pengobatan tindakan yang namanya radiofrekuensi. Loh, kok kayak nama alat untuk dengerin musik? Apakah seperti itu? Atau sebenarnya secara medis ini adalah satu teknik yang sangat ampuh untuk mengatasi saraf kejepit. Nanti kita akan lebih bahas mendalam seputar bagaimana penanganan saraf kejepit dengan radiofrekuensi. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar saraf. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Poppy Chandra Dewi SPN MSc FIPP Fin Aifoka, dokter spesialis neurologi pain intervention dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Selamat pagi Dr. Poppy, apa kabar Dok? Selamat pagi Mas. Sehat Dok. Sehat, gimana tadi perjalanan Dok? Lumayan hujan ya pagi ini ya, macet. Jakarta dan sekitarnya di hujan yang sangat lebat, tapi thanks God-nya sudah hadir di sini ya Dok. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar saraf kejepit. Ini kayak satu penyakit yang mungkin prevalensinya lumayan tinggi dan orang tuh kadang-kadang bingung ya untuk menentukan kayaknya tindakan yang tepat seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya adalah radiofrekuensi. Nanti kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos fakta seputar saraf dulu ya Dok ya. Yap. Yang pertama, nah ini tuh banyak banget orang mengalami ini. Orang kepikiran kayak ini hal yang sepele aja gitu ya. Karena orang kepikiran nanti selang berapa menit juga akan hilang sendiri, yaitu kesemutan.
bener gak sih kalau kesemutan itu bisa jadi, oh ada something wrong nih, ada tanda gangguan di persarafan kita, betul atau enggak dok? Fakta itu, Kenapa bisa seperti itu ya dok ya? Ya, karena kesemutan itu terjadi karena ada tekanan di sarafnya. Jadi penekanan itu bisa oleh jaringan sekitarnya. Jadi misalnya dari otot, dari tulang, atau dari ligamen. Sehingga penjepitan itu tadi, penekanan atau penjepitan itu menimbulkan rasa seperti kesemutan. Seperti itu, ya. Oke. Itu tuh berlaku untuk yang kesemutannya hanya sebentar aja atau agak lama ya gitu? Kalau kesemutannya cuma sebentar aja, misalnya dia hanya beberapa menit kemudian hilang, itu biasanya karena posisi aja, penekanan pada pembuluh darah. Misalnya kita duduk bersila yang agak lama, kemudian berdiri kita kesemutan, setelah itu menghilang. Nah itu biasanya karena ada penekanan saja, jadi bukan karena suatu hal yang patologis yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu. Gitu. Nah itu tuh biasanya kan ada orang tuh ya dok ya, kayak kalau semisal nih, ini kebetulan kayak hari Jumat gitu ya, yang muslim pria-pria ini kan duduk bersila agak lama, setengah jam lebih gitu ya. Itu kan kayak agak bangun-bangun tuh kayak mau berdiri aja pas mau sholatnya agak aduh kesemutan seperti itu. Nah itu kan secara analoginya kita kayak oh masuk akal karena abis ditekuk gitu ya. Tapi kan mungkin ada orang-orang yang kayak nggak tahu apa-apa, muncul aja kesemutannya atau gimana? Kalau kesemutan yang muncul terus itu perlu diwaspadai, berarti terjadi sesuatu di sana gitu. Seperti yang tadi saya bilang penjepitan saraf, bisa karena jaringan sekitarnya. Oke. Tapi beda nggak sih? Maksudnya oke lah, ini penyebabnya kan mungkin beda-beda. Tapi yang dirasakan pas kesemutannya itu kayak kesemutan biasa itu kayak oh ya standar aja kesemutan. Tapi kalau kesemutannya gara-gara memang ada gangguan di saraf dan dalam jangka waktu yang lama, itu kayak hebat banget gitu rasa kesemutannya. Ya, biasanya kesemutan kadang diiringi dengan kebas, rasa seperti kesetrum. Itu biasanya karena penjepitan saraf gitu. Ya itu yang perlu diwaspadai. Gitu. Tapi itu berlaku bagi mereka-mereka yang pernah punya riwayat gangguan di saraf atau yang belum pun bisa jadi kena? Yang belum bisa jadi terkena, iya mungkin karena cedera atau mungkin karena ada sesuatu, mungkin tumor yang kita kan belum bisa yang kadang belum bisa terdeteksi pada saat itu. Mungkin dia munculnya langsung dengan kesemutan karena ada penjepitan saraf itu tadi di tulang belakang. Oke. Jadi harus waspada juga kalau udah pernah punya riwayat gangguan di sarafnya gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Gangguan saraf itu pasti terlihat secara gerakan fisik. Nah, namanya saraf itu kan di sekujur tubuh. Jadi ketika orang gerak dikit aja itu pasti kelihatan nih dia mengerang kesakitan gitu karena nyerinya sangat luar biasa. Pasti akan selalu kelihatan dari gerakan fisik seseorang atau nggak sih dok? Penjepitan saraf itu tidak bisa terlihat secara fisik. Ya, karena kan contohnya aja pada kasus-kasus stroke ya. Nah, itu dia kan tidak bisa terlihat kan sebenarnya ada penjepitan saraf. Tapi dia ada gangguan saraf berupa kelemahan anggota gerak. Lalu ada saraf terjepit, itu biasanya tidak bisa terlihat dengan fisik sih sebenarnya. Jadi dia dengan gejala aja dia baru bisa terlihat. Lalu dengan adanya pemeriksaan penunjang. Seperti itu untuk melihat penjepitan sarafnya. Betul. Kan kalau kayak orang let's say ya, orang trauma kecelakaan gitu ya. Semisal patah tulang, kan bergeser mungkin kelihatan gitu ya dok. Secara fisik kayak kelihatan tuh agak bergeser, ada patah tulang seperti itu. Tapi kalau saraf kejepit kan mungkin secara visual looknya kita nggak akan bisa ngelihat karena itu di dalam banget ya dok. Iya itu di dalam. Secara fisik tidak kelihatan. Fisik tidak kelihatan tapi dirasakan oleh pasien. Nah rasanya sangat luar biasa gitu ya. Nah kalau fisik tidak terlihat. Tapi rasanya bisa dirasakan nyeri luar biasa oleh si pasien. Tapi gini, ketika orang ini kan namanya manusia itu pasti ada mobilitas gitu ya, ada pergerakan seperti itu. Nah ketika ada kayak dari gerakan aja sedikit dia langsung kesakitan, udah pasti itu bisa jadi ke saraf kejepit nggak sih? Belum tentu juga. Jadi ada beberapa hal yang bisa menimbulkan nyeri di tulang belakang. Selain saraf kejepit adalah kemungkinan seperti otot yang spasem. Jadi otot yang tegang. Ya, otot yang tegang itu bisa menimbulkan nyeri juga. Jadi tidak selalu suatu penjepitan saraf. Lalu ada peradangan di daerah sendi tulang belakang, itu bisa menimbulkan nyeri pada saat aktivitas bergerak. Jadi tidak selalu dari saraf kejepit sebenarnya. Oke. Jadi mungkin beda-beda kondisinya. Beda-beda kondisinya. Oke ya, kita lanjut yang ketiga dok. Nah,
Ini nih, ini banyak banget nih di masyarakat kita ya. Karena mungkin sebelum mereka periksa ke dokter, sebelum kondisinya parah, mereka biasanya melakukan ini di awal-awal gitu ya. Meskipun ini sangat tidak direkomend mungkin ya, enggak secara medis, bahwasanya orang kalau ada masalah persarafan itu katanya bisa diatasi dengan pijat, Dok. Nah, ini banyak banget. Entah pijat sama yang ahli pijat atau pijat sama keluarga, suaminya, istrinya, atau sama diri sendiri karena saking hebohnya gitu. Jadi kayak dipijat-pijat. Betul nggak sih kalau pijat itu bisa mengatasi masalah saraf? Itu sebenarnya mitos ya. Karena gini, pijit itu sebenarnya hanya untuk merelaksasi otot saja. Dia tidak bisa menjangkau sampai sarafnya ke dalam gitu. Jadi itu hanya mitos aja. Membuat rileks di ototnya oke. Tapi tidak untuk sarafnya, tidak untuk membebaskan saraf terjepit. Nggak bisa, gimana caranya? Release the stress di otot, oke, betul Oke, gitu ya, Dok, ya. iya. Tapi mungkin orang kepikiran kayak, Dok, kalau otot muscle-nya rilis kan berarti otomatis sarafnya ikut rilis juga nggak sih gitu? Nah, tergantung apakah saraf itu terjepitnya karena si ototnya itu, kan tadi saya bilang saraf terjepit itu bisa terjepit karena ada ototnya, ada tulang di sana, bantalan tulang, ada ligamen. Kalau dari ototnya sih mungkin iya bisa rilis, tapi kalau karena bantalan tulang nggak bisa. Karena dia lokasinya di dalam, kita kan nggak bisa menjangkau bantalan tulang itu. Nggak kelihatan memang matanya kan Iya. di dalam ya, Dok ya. Oke, nah apa sih, Dok? Maksudnya kayak the worst scenario. Kan ini mungkin edukasi ke masyarakat kita juga. Jadi kalau orang ngomongin, ya kadang-kadang masyarakat kita juga nggak ngerti ini masalah saraf atau otot kan. Yang penting intinya nyari aja nggak enak gitu ya. Nah kalau ada masalah saraf, terus kemudian dipijat-pijat gitu ya, yang mungkin tidak di bantalannya, misal kayak wah di atas gitu. Itu kalau salah pijat risikonya apa sih, Dok? Paling hanya nyeri aja sih, lebam. Ya, karena pijat itu kan sebenarnya menghantarkan panas dia. Nah, sesuatu hal, jadi gini, otot yang tegang dia akan mengalami peradangan. Peradangan itu kan dia panas. Dipijat dia akan menghantarkan panas. Tambah panas ya? Yang terjadi adalah dia semakin nyeri nanti. Gitu. Makanya kenapa orang kalau orang terkena, misalnya kayak orang habis cedera aja. Iya, betul, Ya, betul. dia jangan dikasih yang panas-panas dong, kasih yang dingin aja dulu, semprot dingin gitu. Karena si panas itu akan menghantarkan panas, akhirnya dia akan makin bengkak. Radang ya? Nanti, iya, intinya kayak gitu. Oh, tuh. Jadi jangan asal-asal ya, karena Jangan. kayaknya masyarakat kita banyak dari tidak semua ada yang kalau ada masalah di saraf, otot, tulang dan lain sebagainya itu langsung dipijat. Ya, pijat. Oke, jadi jangan lakukan itu karena bisa jadi malah berbahaya gitu Ya, ya, Dok ya. betul. Oke, kita lanjut yang keempat ya, Dok. Masalah saraf hanya terjadi pada orang tua. Oke, karena proses aging ya, penuaan atau degeneratif karena ya nalurinya alhamdulillah sih dikasih umur panjang. Tapi kan karena proses degeneratif penurunan kinerja, jadi semua orang berpikir bahwa salah satunya masalahnya di saraf nih. Karena saraf kan semakin bertambah umur, ya karena aging akhirnya fungsinya menurun. Betul nggak sih kalau masalah saraf itu memang mostly happen di Orang tua, itu kan mitos juga. Oh, Iya, gitu. karena kan tidak hanya proses aging, jadi cedera juga bisa mengakibatkan ya hari ini misalnya kita ketabrak gitu ya, itu terjadi gangguan di saraf juga bisa di tulang belakang gitu, atau mungkin di daerah leher ada patah, nah itu bisa mengakibatkan penjepitan saraf juga. Seperti itu. Lalu banyak sekarang usia-usia muda itu mereka bekerjanya itu dengan posisi duduk yang tidak ergonomis. Ya, baik. itu mengakibatkan terjadinya peradangan di daerah sendi tulang belakang, dan di samping itu duduk terlalu lama, lebih dari 45 sampai 60 menit, itu bisa mengakibatkan terjadinya tekanan di tulang belakang 70% itu dari berat badan itu. Jadi dia tulang belakang 70% menopang berat badan. Jadi itu mengakibatkan penjepitan saraf. Gitu. Terus gimana, Dok, untuk yang kerja di belakang meja yang mereka 9 to 5 tuh, Dok? Nah, jadi mereka harus ada istirahatnya. Jadi jangan sampai lah 45 sampai 60 menit, harus setelah itu dia harus stretching, berdiri, segala macam, jalan dulu, setelah itu baru duduk lagi. Itu idealnya sih begitu. Oh, jadi jangan duduk melulu ya, harus Ya, nggak jalan. boleh. Justru malah pasien saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain kok, saya cuma duduk aja kerjanya.
tapi kok kenapa saraf kejepit? Nah itu pertanyaannya kan pasien biasanya. Case-nya ya. Jadi Gitu. mungkin setelah ini mungkin akan ada teman Anda yang setiap 1 jam akan menghampiri meja kerja Anda terus tanya, gimana kabar kamu? Sambil stretching ya Dok ya, gitu ya. Jadi jangan kaget ya. Oke, tapi kalau ngomongin kayak lansia, kalau sama-sama tidak ada masalah trauma nih Dok, masalah genetik, trauma apapun itu gitu ya. Kalau sama-sama prosesnya berjalan ya semestinya lansia itu juga rentan nggak sarafnya? Iya rentan karena kan dia sudah kayak osteoporosis, degeneratif. Oh ya obesitas juga bisa mengakibatkan terjadinya saraf kejepit gitu ya. Makanya kenapa usia-usia muda itu banyak yang terkena karena mungkin dia obesitas gitu. Banyak juga ya Dok ya faktornya. Ya banyak. Oke Dok, kita lihat yang terakhir ya. Saraf yang rusak katanya nggak bisa dipulihkan. Ih, meni serem pisan ini Dok. Benar seperti itu Dok? Antara mitos dan fakta sih sebenarnya. In between kenapa? Ya. Jadi gini, kalau tergantung lokasi karena tergantung lokasi. Kalau saraf karena saraf pusat ya karena stroke itu pemulihannya kan cukup lama itu. Stroke, Parkinson kayak gitu-gitu itu cukup lama, demensia gitu cukup lama untuk pemulihannya. Tetapi kalau di lokasi-lokasi kayak mungkin di sendi tangan kan ada tuh orang yang karena suka ngetik lama jadi dia kesemutan. Bener. Iya kan, kesemutan. Nah, itu masih bisa dipulihkan. Itu masih bisa dipulihkan. Jadi si saraf itu dia akan ada perbaikan tuh per hari 1 milimeter lah. Tapi ya lumayan agak lama ya. Kayak gitu. 1 milimeter ya? Iya, 1 milimeter. Oke. Jadi memang mungkin ada kasus yang memang bisa direversibel, bisa kembali seperti semula, ada yang tidak. Nah itu mostly karena di lokasinya atau seberapa parah semisal traumanya? Lokasi dan seberapa parah juga bisa mempengaruhi. Kayak gitu. Ada juga yang saraf tadi yang di daerah sendi tadi, dia sudah grade berapa? Kalau grade-nya sudah grade 4 ya biasanya itu pemulihannya lama gitu. Jadi dia mungkin akan meninggalkan gejala sisa. Itu seperti kebas. Sama pengaruh sama mungkin ada hubungan kayak nomor 4 nih Dok. Pengaruh nggak sih dengan usia seseorang dalam artinya kayak oh sama-sama trauma nih dengan benturan yang sama gitu ya. Tapi ini terjadi di usia muda sama ini terjadi di lansia. Proses recovery-nya juga akan lebih lama di lansia. Iya pasti akan lebih lama. Kayak gitu. Oke. Karena proses aging dan degeneratif tadi ya. Betul. Oke. Thank you Dok. Sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong penanganan saraf kejepit dengan radiofrekuensi. Ini kayaknya menarik banget ya Dok. Nanti kita bahas ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana sih cara mengatasi saraf kejepit. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan tindakan radiofrekuensi. Nah, apa itu radiofrekuensi dan gimana atau prosedurnya untuk saraf kejepit ini? Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya monggo tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy Chandra Dewi, SPN, MSc, FIPP, FIN, IVOK, dokter spesialis neurologi, pain intervention dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Aduh, panjang banget namanya Dok, belajarnya udah berapa tahun itu Dok. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar saraf kejepit dengan radiofrekuensi. Ini satu teknik kayaknya mungkin orang-orang kayak pakai apa? Dengerin radio Dok. Gitu. Dengerin musik atau gimana nanti kita bahas lebih mendalam. Kita bahas saraf kejepitnya dulu. Nah, saraf kejepit ini kan satu terminologi istilah yang mungkin sudah lumayan familiar di masyarakat kita gara-gara mungkin karena media sosial orang tahu saraf kejepit itu yang orang itu bisa sampai guling-guling nangis kesakitan yang sangat luar biasa. Nah, saraf kejepit ini secara by definition secara medisnya penyakit atau kondisi medisnya seperti apa sih Dok? Jadi saraf kejepit itu suatu kondisi di mana terjadi penekanan atau kompresi pada saraf. Bisa dimanapun, bisa di tulang belakang. Yang paling banyak itu adalah di daerah servikal atau tulang leher atau tulang punggung, tulang belakang. Nah itu terjadi kompresi bisa oleh jaringan sekitarnya. Jadi bisa oleh ototnya, bisa oleh bantalan tulang, bisa oleh ligamen. Seperti itu. Oke. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam saraf kejepitnya Dok, mungkin gini, mungkin agak flashback dikit ya Dok ya. Saraf gitu ya, kan terjadi kompresi atau penekanan tadi itu ya. Istilahnya ya tadi kayak kejepit gitu ya. Kalau bahasa Jawa ketenat gitu, nggak bahasa Jawa gitu ya. Nah, saraf itu sendiri dalam tubuh fungsinya itu apa sehingga ketika ada jadi kompresi atau penekanan dia ngefek gitu dan orang itu sampai sakit
guling-guling sangat luar biasa. Basicnya dulu si saraf ini dalam tubuh fungsinya apa sih sebenarnya? Oke, di dalam tubuh itu saraf itu ada saraf sensorik, ada saraf motorik ya. Sensorik itu untuk perasa. Jadi kita bisa merasakan panas, bisa merasakan tertusuk dan sebagainya, itu dari sensorik. Motorik itu ya saat kita bisa berjalan, kita bisa menggerakkan tangan, itu motorik. Lalu saraf otonom itu untuk kayak jantung berdetak, lalu tekanan darah, itu dengan otonom. Tuh, Dan itu dikendalikan oleh otak kita. Ya ada pengendalian oleh otak. Ya memang otak. Otak ya. Karena itu markas besarnya ya, Iya. seperti itu ya, pengendalinya seperti itu. Oke. Nah sekarang ketika ini ada sensorik, motorik dan otonom gitu ya, terus kemudian ada kondisi saraf kejepit gitu. Nah biasanya dengan kondisi terjepit itu atau ada penekanan atau kompresi itu biasanya penyebabnya apa saja? Penyebabnya bermacam-macam, bisa dari kompresi itu bisa karena cedera. Jadi cedera kecelakaan akhirnya terjadi fraktur atau patah tulang, bergeser, nah akhirnya menjepit saraf bisa, atau dari trauma langsung akhirnya sarafnya sendiri justru yang terhantam, itu bisa. Lalu karena tumor bisa, tumor yang invasi jadi dia melebar sampai menekan saraf, itu dia bisa. Itu untuk tadi penjepitan saraf ya pertanyaannya. Nah bisa seperti itu. Atau degeneratif. Degeneratif itu karena usia tua kan, jadi kadar air sudah berkurang di daerah bantalan tulang. Terus kemudian karena sudah saking berkurang, jadi dia kemudian terjadi yang namanya saraf kejepit, hernia nucleus pulposus namanya. Kayak gitu. Oke, tapi mungkin ada yang pertanyaan gini dok. Apakah saraf yang di tubuh kita itu dia terproteksi nggak sih, terlindungi, sehingga kayak let's say ya, mungkin trauma yang ringan itu mungkin ada benturan, tapi karena ada proteksinya sehingga dia agak aman, atau memang mau ada proteksinya tetap kalau ada benturan meskipun ringan dia tetap akan kena gitu? Nah tergantung lokasinya sih, tergantung lokasi. Kalau tulang belakang kan dia lokasinya di dalam banget gitu kan. Ya dia bisa terproteksi, maksudnya terlindungi oleh si otot segala macam kan. Karena kan ini memang kita otot-ototnya lumayan lah ya kayak gitu. Cuman kalau daerah-daerah yang kayak ya pergelangan tangan kayak gini kan dia hampir-hampir superficial, hanya terlindungi oleh kulit kayak gitu, otot pun kayak tipis kayak gitu. Jadi ya. Tapi biasanya paling banyak tuh kalau gini, trauma kan sesuatu yang di luar kontrol manusia ya, dalam artian orang kecelakaan, jatuh, kepleset dan lain sebagainya itu kan di luar. Tapi kalau kayak non trauma dia bisa kata di degeneratif, aging dan lain sebagainya. Itu biasanya yang paling banyak muncul antara yang trauma atau non trauma sih dok? Yang non trauma banyak. Tapi sebenarnya gini loh, kayak kita duduk lama akhirnya saraf kejepit itu kan sebenarnya masuk trauma. Dia trauma mekanik namanya, karena kan posisi kita, postur kita Postural posturalnya kita gitu. Jadi aku bilang ya sama lah ya. Oh berarti duduk yang tadi disebutkan kayak orang kerja di kantoran 9 to 5 itu bisa disebut trauma tapi trauma mekanik gitu? Iya mekanik, dia ngangkat berat misalnya, dia sering ngangkat galon tuh bergalon-galon ke lantai 2, itu kan trauma mekanik juga kayak gitu. Lalu mungkin dia mengambil sesuatu barang posisinya salah beberapa kali, itu kan trauma mekanik juga sebenarnya. Nah kalau kayak orang yang nge-gym tuh dok, yang weightlifting. Nah ya itu trauma mekanik, itu trauma mekanik gitu kan. Jadi dia mungkin mengangkat bebannya tidak sesuai dengan kapasitas yang bisa diterima tulang belakang kayak gitu. Karena saya pernah dapat tuh pasien tuh seorang bodybuilder. Ya bodybuilder, dia datang dengan kondisi sudah lemah kedua tangannya. Ya usia berapa ya, agak-agak tua. Jadi dia mudanya memang bodybuilder ya. Itu. Yes, jadi dia setelah saya MRI itu penjepitan saraf di daerah tulang lehernya tuh banyak banget. Ya, kasihan dia. Itu biasanya gini, kan orang semisal mereka lagi bodybuilding kan memang niatnya adalah untuk kesehatan, dalam artinya kayak fitnya badan gitu ya. Tapi ketika terjadi seperti itu karena masalah trauma mekanik atau gara-gara
ya nggak mungkin hubungan juga sih Terlalu mekanik berat sama maksudnya. postural atau salah teknik gitu. Ya salah teknik dan ketidaksiapan dia sih sebenarnya. Sebenarnya mau diangkat berapa kilogram pun is oke asal dia itu ada kesiapan di tubuhnya itu. Jadi mungkin dia harus pemanasan dulu untuk sebelum dilakukan angkat berat. Gitu. Oke. Jadi kalau mau angkat berat, misal lagi mau ada championship gitu ya bodybuilding, ya Anda harus tekniknya pas. Ya, Bertahap ya dok ya. Ya betul. Jangan langsung sakdet-saknyet gitu namanya ya. Jadi Iya. jangan langsung mentang-mentang oh pengen terlihat oke gitu ya. Jadi malah jadi saraf kejepit ya, itu bisa berbahaya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi saraf kejepit. Ada satu teknik namanya adalah radiofrekuensi. Nanti kita bahas lebih mendalam apa itu radiofrekuensi untuk penanganan saraf kejepit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy Chandra Dewi, SPN, MSc, FIPP, FIN, IVOCA, dokter spesialis neurologi, pain intervention dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Di sekujur tubuh kita kan ada saraf ya dok ya, betul ya gitu ya. Ya mungkin ada titik-titik yang enggak gitu, tapi mostly kan ada gitu. Nah kalau kita ngomongin saraf kejepit, kenapa sih dok mostly itu terjadinya di cervical gitu? Kenapa tidak di titik-titik yang lain? Mengingat kan saraf ada di everywhere gitu ya, gitu ya. Posisi atau lokasi spot yang sering itu muncul di situ kenapa gitu? Karena itu daerah yang sering mobile. Ya, cervical itu kan kita pakai buat nengok, buat nunduk, buat ngedongak kayak gitu. Nah, itu kenapa dia sering? Karena ya dia mobile, daerah yang mobile. Jadi daerah-daerah yang sering itu sebenarnya daerah cervical karena dia mobile, tulang belakang karena dia mobile, lalu di daerah sendi tangan, sendi di sini siku, bahu itu yang paling sering terjadinya saraf terjepit. Oke. Nah sekarang kalau ngomongin kayak menujunya, orang itu kalau ngomongin saraf kejepit itu dia sifatnya apa kayak akut atau kronik sih dok? Maksudnya kayak secara progresif dia akan terjadi perburukan sehingga mungkin awalnya itu mild aja gejalanya, ringan, lama-lama akan berat atau gimana? Iya, jadi yang pertama muncul itu biasanya dia ringan-ringan aja, itu yang sering diabaikan orang. Iya Nah, lagi. itu sering diabaikan karena nyerinya hilang timbul, tidak menetap, kesemutannya juga hilang timbul. Itu biasanya di agap akut itu kalau dia di fase 2 sampai 6 minggu. Itu akut. Nah, setelah itu dia akan menjadi nyerinya menjadi sedang karena diabaikan tanpa obat-obatan. Jadi kesemutannya menetap, lalu nyerinya semakin menetap. Nah, itu biasanya di minggu ya 6 sampai 12 lah. Itu sudah masuk ke arah kronis. Nah, yang berat itu biasanya sudah terjadi gangguan motorik. Gangguan motorik, gangguan buang air kecil, buang air besar. Oh, Bisa malah sampai ke situ, seperti bisa itu di tulang belakang. Di tulang belakang bisa terjadi gangguan buang air kecil, buang air besar. Oh, selama ini kan mungkin kita pikirnya kalau buang air kecil besar mungkin hubungannya sama pencernaan ya, tapi ini persarafan. Ada saraf di sakrum, di sakral namanya. Itu maksudnya ketika ngomongin kayak buang air kecil atau besar, dia itu maksudnya di persarafan di pencernaannya itu sehingga ketika mungkin ya Bukan, kayak neken di atau tulang bukan? belakang. Oh, di tulang belakang. Iya, di tulang belakang. Seperti itu. Mungkin karena tumor yang paling sering itu gangguan miksi, gangguan buang air kecil, air besar itu adalah karena tumor. Jadi invasi si tumornya itu, jadi dia menyebar sampai ke arah situ, keganasan lah bisa. Menekan gitu dok atau gimana? Iya, menekan di sarafnya. Gitu. Karena kan mungkin tumor dia bisa diameternya bisa lebih gede gitu. Ya bisa, apalagi kalau keganasan, metastase, cancer itu bisa. Oh, kalau misal kayak orang-orang dengan kanker apa yang mungkin berisiko? Apakah kanker tulang atau? Kanker tulang juga bisa, kanker dari area lain juga bisa dia menyebar sampai ke tulang. Iya, kanker payudara ke tulang juga bisa. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat titik-titik dari kejadian si saraf kejepit ini sendiri, dari gejalanya dia bisa beda atau sama?
Gejalanya bisa beda-beda, tergantung lokasinya kan. Tadi saya bilang iya. Karena saraf itu dia punya peran sendiri-sendiri di tubuh gitu loh. Kayak misalnya tulang belakang, tulang punggung ketiga, dia kan mempersarafi daerah kaki sampai ke daerah lutut kayak gitu-gitu. Jadi kita di tubuh itu sudah ada petanya sendiri. Namanya Jobdesknya masing-masing ya. ya dermatomal ini sendiri, dermatom ya namanya, peta di tubuh kita untuk saraf-saraf kayak gitu. Misalnya saraf di daerah leher untuk tulang ke-6 itu dia kalau ada gangguan kita bisa mengalami kelemahan mungkin di daerah jempol tangan kayak gitu. Ini yang tulang ke-7, ini tulang ke-8 kayak gitu. Jadi dokter kadang sudah bisa memperkirakan kerusakannya itu ada di segmen yang mana itu dari pemeriksaan klinisnya walaupun belum dikerjakan penunjang. Bisa ya Udah kan? bisa kelihatan gitu Ya ya. sudah bisa. Oh ini kemungkinan kamu kejepit di tulang ketiga keempat kayak gitu. Karena mereka bisa menggambarkan lokasi nyerinya. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang nyerinya ya tadi kan kita sudah dibahas dari yang ringan sampai yang keberat gitu ya, sampai yang benar-benar kayak kronik banget gitu. Nah boleh nggak sih dok dikasih tahu, mungkin orang-orang kan tadi banyak yang menyepelekan gitu ya, kayak nggak tahu bukan dinasti kayak ini mah cuman mungkin pegel atau nyeri biasa kan banyak masyarakat kita mungkin gitu ya dok kayak tapi bisa jadi dari yang mild ini yang ringan ini bisa jadi orang tuh bisa guling-guling kayak yang sering kita lihat saking kesakitannya di awal-awal itu rasanya seperti maksudnya nyerinya itu nyeri yang nusuk banget atau nyeri yang kayak dalam gitu atau berat atau gimana sih dok? Jadi kalau awal-awal kita tuh punya kayak namanya skala ya, skala nyeri 0 sampai 10. Biasanya pasien kalau masuk dengan nyeri itu akan kita tanya. Kalau 0 sampai 4 lah itu masih bisa ditahan lah. 4 sampai 7 itu mengganggu aktivitas gitu kan. Nah 8 sampai ke 10 itu benar-benar nggak bisa ditoleransi lagi. Nah itu biasanya kita tanya dari skala itu. Kamu kira-kira di nomor berapa gitu. Nah itu bisa kita nilai dari situ. Lalu kemudian dari raut wajah aja udah kelihatan. Orang kesakitan kan pasti ada kernyutan si dahi ya kayak gitu. Dan dari pergerakannya dia gitu. Itu sudah kelihatan dari sana. Gitu. Pergerakan tuh kebanyakan yang di tulang belakang atau bisa jadi semuanya juga? Bisa, misalnya dia ada nyeri di sini ya dia kayak yang kayak membatasi geraknya dia gitu loh. Gitu diangkat dikit aja dia teriak. Nah ada tuh pasien saya. Jadi karena dia kejepit di daerah sini, maksudnya ada masalah dengan baru dipegang gini aja dia udah teriak. Gitu kesakitan. Oke. Jadi memang akan sangat terasa sakit kalau memang mereka ada memang sudah berat ya. Oke. Kayak gitu. Tapi gini dok, mungkin ada yang namanya pentoleransi orang tuh mungkin beda-beda ya. Betul, 1 sampai 4-nya ini mungkin bisa jadi 5 sampai 7-nya ini gitu kan. Nah, itu gimana dok mengukurnya? Mengukurnya ya kita secara subjektif sih sebenarnya ya. Kita ngelihatnya secara subjektif, jadi itu nggak bisa gimana ya subjektif, secara subjektif kamu segitu ya segitu, gitu. Oke. Mungkin ini di tahap anamnesisnya dulu ya, maksudnya tanya ke pasien dulu bahwasanya sejauh mana sih kira-kira mengukur kalau 10 itu sakit banget dia di titik yang mana gitu ya, baru mungkin akan beda case-nya sama orang-orang yang lain gitu. Tapi sebenarnya nyerinya itu dia sifatnya menetap atau hilang timbul sih dok? Tergantung dari keparahannya, derajat keparahannya. Kalau yang ringan dia masih hilang timbul. Kalau sedang dia bisa menetap gitu. Kadang ada kelemahan otot kayak gitu untuk yang sedang. Kalau yang udah kronis itu tadi saya bilang sudah benar-benar nyeri luar biasa, ada gangguan buang air kecil, buang air besar. Kita bilang red flag itu namanya. Jadi kalau kita mau menganamnesis pasien nyeri tulang belakang, kita harus cari ada red flag nggak nih. Kalau ada red flag berarti dia ada sesuatu nih, mungkin tumor gitu, mungkin ada something yang lain gitu, trauma kayak gitu. Tapi dia bisa menjalar gitu nggak sih? Menjalar, oke kerasa gejalanya, tapi maksudnya menjalar kayak perluasan nih. Nah tadi seperti saya bilang, saraf itu kan punya perannya sendiri-sendiri, dia sudah ada petanya. Penjepitan saraf di daerah ketiga ya pasti dia menjalarnya akan sampai ke daerah lutut, tulang keempat, nanti dia ada di dalam sini, dari sini sampai ini tulang kelima, nanti dia sampai ke, jadi sudah kelihatan itu. Kalau saraf kejepit di sini, nah ini namanya nervus medianus, dia mempersarafi daerah ibu jari, telunjuk,
jari tengah sama separuh ini, hanya separuh. Jadi pasien bisa menggambarkan saya kebasnya daerah sini, saya kesemutannya daerah sini. Ini tidak dok. Nah, itu carpal tunnel syndrome namanya. Oh, oke. Jadi udah ketahuan ya, semisal dia nyebar atau menjalarnya kemana-mana karena sudah ada jalurnya masing-masing. Sudah ada petanya. Sudah ada petanya ya. Iya. Jadi ketahuan ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya Iya, di segmen siap. selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penanganan saraf kejepit dengan metode radiofrekuensi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy Chandra Dewi SPN, MSc FIPP, FIN IVOCA, dokter spesialis neurologi pain intervention dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, kalau kita ngomongin tadi kan pemeriksaannya bisa jadi anamnesis terus berlanjut, itu biasanya ada pemeriksaan lanjutannya nggak dok? Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Oh, oke. Penunjangnya bisa dengan MRI, tergantung apa aja, nanti bisa dengan EMG, sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan aja. Nah terus kemudian udahlah ditegakkan diagnosis bahwa oh ini saraf kejepit gitu ya. Nah kemudian untuk pengobatannya biasanya kan dalam satu penyakit itu biasanya ada beberapa opsi ya dok ya. Nah kalau untuk saraf kejepit ini biasanya yang opsi-opsi apa aja yang tersedia gitu? Oke, kalau yang ringan itu biasanya jadi ada yang namanya WHO step ladder untuk pengobatan nyeri ya. Jadi dia ada step-stepnya. Jadi untuk step pertama itu untuk nyeri ringan itu biasanya kita pakai obat-obatan dulu. Obat-obatan dan fisioterapi lah gitu. Membaik nggak dia nih? Kalau dalam 6-12 minggu dia tidak membaik, berarti kita berikan kombinasi obat. Kombinasi obat dan fisioterapi. Nah, kombinasi obat dan fisioterapi membaik nggak nih setelah itu? Yang tadi awal 2-6, ini 6-12. Nah, setelah lebih dari 3 bulan, dia kan masuk ke fase yang berat nih. Nah, dia ada 2 opsi. 2 opsi itu yaitu dengan prosedur minimal invasif dan prosedur operasi. Nah, itu juga ada kriterianya. Kalau minimal invasif berarti dia belum terjadi kelemahan anggota gerak, belum terjadi gangguan kayak buang air kecil, buang air besar. Nah, belum terjadi kelemahan otot. Nah, itu masih bisa lah pakai yang minimal invasif. Minimal invasif itu contohnya radiofrekuensi. Ya, atau injeksi epidural. Kalau yang sudah berat, maka kita sarankan operasi. Biasanya seperti itu. Tergantung dari derajat penjepitan sarafnya juga. Kalau kita lihat memang dia sudah ada jepitan yang benar-benar berat dan sudah ada robekan di sana sampai ada bagian yang keluar, partikel yang keluar dari bantalan tulang, itu lebih baik dilakukan operasi. Oke. Berarti salah satunya mungkin kan orang takut surgery ya dok ya. Mungkin dengan minimal invasif radiofrekuensi bisa jadi pilihan. Meskipun sebenarnya nanti tetap akan dikonsultasikan ke dokter sarafnya metode terbaiknya seperti apa. Tapi mungkin kalau salah satu opsinya adalah radiofrekuensi bisa dipertimbangkan. Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Ini sudah ada penelpon dok. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Yuli di Lampung. Ibu Yuli di Lampung. Silakan Bu Yuli mau tanya apa ke Dokter Poppy? Ini mau nanya ya Bu Dokter, selamat pagi. Iya. Iya, ini keluarga saya dari suami, anak sampai ke cucu ini ada saraf kejepit. Kalau anak saya itu kan ngangkat berat, jadi di punggungnya itu sering sakit pinggang. Cucu saya itu main bola, didorong sama temennya sekuat-kuatnya jatuh terduduk. Jadi dia ada di rumbai 4 sama 5 itu ada cedera, jadi dia sakitnya luar biasa itu kalau duduk salah, tidur salah. Iya, jalan pun sakit. Jadi kata dokter harus operasi, tapi banyak yang ngomong tuh jangan, nanti kalau operasi malah lumpuh, nggak bisa sama sekali, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, itu lumpuh sama sekali total gitu. Jadi gimana Bu Dokter, apa benar itu kalau operasi bisa lumpuh? Oke. Dok, sebelum dijawab, ada yang ditanyakan ke Bu Yuli kondisinya atau sudah jelas?
Jelas sih. Sudah jelas ya? Pertanyaannya hanya bagaimana Oh, iya. operasi Oke, atau sudah tidak. jelas. Oke, baik. Nyerinya sudah berapa lama? Sudah berapa lama Bu Yuli? Udah lama, Bu. Berapa- Ini udah lama sih, teman kami Berapa urut-urut tahun, aja. Bu? Kira-kira? Udah ada 5-6 tahun ada. Oh, 5-6 tahun. Sampai ada kelemahan di kaki? Iya, waktu itu sampai yang kalau cucung tuh sampai nggak bisa lurusin kaki kalau tidur. Oh, Dia tapi harus masih bisa melingkar. jalan kan Bu ya? Masih, ya. Masih Teman bisa kalau jalan, tidur, masih bisa aktivitas fisik kan? Iya. Oh, itu masih. Iya, masih bisa. Teman kesakitannya kalau tidur harus miring, terus kakinya harus dibengkokin gitu. Kalau lurus Oh, sakit ya. oke. Ya, Sudah siap. jelas dok? Jelas. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Dokter. Nah, baik, terima kasih Bu Yuliana di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Nah, gimana dok? Ini kayaknya di masyarakat itu banyak takut itu ya. Selain pikiran itu orang kalau surgery, operasi itu mengerikan, berbahaya karena dibedah-bedah, dibelek-belek sampai akhirnya ada bilang, jangan nanti lumpuh gitu. Atau gimana dok? Sebenarnya sih semua prosedur itu kan pasti ada faktor risikonya kan. Pasti sudah akan diinformasikan ke pasien. Asal yang mengerjakan benar dengan prosedur sesuai SOP ya, semuanya akan baik-baik saja kalau menurut aku. Kalau yang saya jawab dari Ibu Yuli tadi, nyerinya memang sudah lama. Sebenarnya memang masuk ke fase kronis. Tetapi kalau dilihat dari gejalanya tadi, pasien masih bisa aktivitas fisik, masih bisa jalan, masih bisa segala macam gitu kan. Terus cuman nyeri pada posisi tertentu. Nah, itu perlu kita lihat hasil MRI-nya. Biasanya kalau yang nyeri-nyeri yang belum sampai ada kelemahan anggota gerak, belum ada sampai pengecilan otot, itu masih bisa dikerjakan radiofrekuensi untuk menghilangkan nyerinya. Gitu. Jadi tidak selalu masuk ke operasi. Banyak metode minimal invasif sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan dari tulang belakang itu sendiri gitu yang belum sampai berat ya. Jadi bisa radiofrekuensi untuk bisa untuk menghilangkan nyerinya, atau bisa bantalan tulang yang menonjol itu kita masukkan lagi dengan metode nukleoplasti. Itu bisa seperti itu. Banyak metode sebenarnya dan itu minimal invasif. Jadi setelah tindakan tuh pasien sudah bisa aktivitas fisik biasanya. Jadi tidak perlu ada kayak pembatasan gitu? Ya kayak gitu-gitu, nggak perlu. Oh, nggak perlu ya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya kayak kasusnya tadi kan udah 5-6 tahun. Oke, bisa mobile, bisa beraktivitas, tapi mungkin ada di posisi-posisi tertentu nggak enak gitu dok. Ya. Kayak tidur tadi kan harus miring terus ditekuk. Tapi kan mungkin lama-lama mungkin terbiasa, tapi kan lama-lama masih ada ketidaknyamanan di situ. Nah, kalau akhirnya terjadi pembiaran kayak gini terus gimana dok? Jadi gini, kalau penjepitan saraf itu didiemin aja, ini kan kita juga nggak tahu kondisi penjepitannya separah apa gitu kan. Makanya yang paling fatal terjadi adalah ya terjadi pengecilan otot, kemudian terjadi mungkin sampai kelumpuhan, bisa seperti itu gitu. Makanya yang perlu dilihat adalah gimana sih kondisi foto tulang belakangnya ini seperti apa. Di situ kan baru bisa kita nilai. Oh, ini masih tahap-tahap mungkin penjepitan sarafnya masih ringan, oh ini masih sedang, oh belum ada komponen yang rusak, yang maksudnya dalam artian belum robek sampai keluar komponen yang di bantalan itu, kayak gitu. Itu masih bisa dengan minimal invasif ya. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai nunggu malah justru lebih buruk lagi, baru datang ke dokter, karena kalau hitungannya udah tahunan masuk kronis gitu ya dok ya? Masuk kronis, tapi belum tentu kronis itu butuh operasi. Gitu. Karena mungkin akhirnya terjadi kronis bertahun-tahun karena menghindari operasinya dok. Menghindari operasi dan mungkin obatnya juga belum tepat. Penata laksanaannya belum tepat dan dia belum melewati step-step yang tadi saya bilang WHO step ladder, kan dia bisa lewat minimal invasif dulu. Kalau itu dikerjakan dengan minimal invasif baik ya nggak usah operasi gitu. Dan kondisinya memang masih layak di minimal invasif ya. Yang jelas. Gitu. Jadi memang harus penanganan lebih awal supaya penanganannya juga lebih cepat dan tidak ngerasain sakit-sakit atau nyeri-nyeri lagi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli yang ada di Lampung. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa kan mau segmen terakhir aja kita nanti dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Satu. Baik, masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penanganan saraf kejepit dengan metode minimal invasif ya. Tadi sudah dijelaskan yaitu dengan radiofrekuensi. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy Chandra Dewi SPN MSCF IPP FIN IVOCA, dokter spesialis neurologi
Pain Intervention dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah untuk lebih detailnya lagi ke metode si radiofrekuensi ini sendiri gitu ya. Ini kan minimal invasif. Ini mungkin yang dicari orang ya. Karena mungkin orang menghindari surgery meskipun surgery tidak seburuk itu kan. Memang sudah ada SOP-nya masing-masing. Nah, kalau prosedurnya itu radiofrekuensi itu ibarat kata kalau orang frekuensi pakai frekuensi radio berarti dia tidak ada, apalagi ditambah istilah minimal invasif berarti dia tidak ada invasi sama sekali ya, dalam arti kayak pembedahan atau seperti apa? Tidak ada. Jadi radiofrekuensi itu kan sebenarnya tindakan medis menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi dengan panas yang masih bisa terkontrol. Jadi fungsinya untuk apa? Sebenarnya gini, saraf kita itu kan diibaratkan kayak dia aliran listrik gitu loh. Dia menghantarkan nyeri. Nah, si peran dari radiofrekuensi itu dia adalah memutus sinyal nyerinya dia itu. Dengan diputus sinyal nyerinya, makanya pasien sudah tidak mengalami nyeri lagi. Gitu. Nah, itu metode yang sangat minimal invasif dalam artian tidak pakai pisau, perantaranya hanya jarum dan itu pengerjaannya cepat banget, paling sekitar 15 menit lah. Ya. 15 menit, kemudian setelah tindakan pasien sudah bisa beraktivitas fisik seperti semula. Ya, pasien saya habis saya kerjakan radiofrekuensi langsung sorenya main basket. Itu saya jewer juga itu. Yang main basket aja, kalau main padel boleh? Enggak juga ya. Kayak gitu, ada yang habis dikerjain RF langsung dia pergi meeting ke kantor. Nah udah, jadi memang nggak painful ya. Ya gitu. Oke, itu 15 menit oke lah, waktu yang lumayan singkat gitu ya. Tapi perlu berapa kali treatment untuk 15 menit itu? Jadi gini, radiofrekuensi itu bukan kayak bukan kayak obat yang kita minum kan harus setiap berapa ini kunjungan ke dokter minta obat lagi gitu kan. Kalau radiofrekuensi itu cuman single terapi dalam artian dia tidak direpetisi dalam waktu tertentu. Jadi dia gini, dia akan diulang lagi tapi nanti beberapa tahun lagi kalau dia ada nyeri lagi atau dia ada nyeri di lokasi yang lain. Jadi dia hanya 1 kali injeksi aja. Nah, ada juga metode yang dia disuntik tapi hanya pakai obat. Obat yang dimasukkan, obat steroid lah. Itu kan harus ada repetisi nanti setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, kalau radiofrekuensi itu hanya sekali aja, udah. Gitu. Jadi gini, kan orang memandang bahwa saraf kejepit itu suatu penyakit yang mengerikan. Ini cuma 1 kali terapi aja udah bisa. Berarti ini maksudnya hanya untuk yang mild aja dong dok? Atau yang mild bisa, sedang bisa, gitu. Kalau berat ya tergantung, maksudnya berat itu berat apanya nih? Berat nyerinya atau berat kondisinya? Atau berat kondisi tulang belakangnya, kayak gitu. Ada yang pasien saya nyeri berat, dikerjakan radiofrekuensi masih bisa karena kondisi tulang belakangnya masih memungkinkan untuk dikerjakan radiofrekuensi gitu. Oke. Jadi kembali lagi kondisinya masing-masing. Iya. Nah, tapi gini dok, kan tadi di awal disebutkan juga bahwa saraf kejepit itu kan ada kompresi penekanan. Nah, kalau hanya menghilangkan sinyal sakit atau nyerinya aja, dia yang terkompres itu bisa rilis nggak? Enggak. Jadi gini, makanya ada beberapa metode. Biasanya saya akan tawarkan ke pasien, dilihat dari tulang belakangnya. Ini ada kondisi penjepitan saraf jadi bulging, jadi bantalan tulangnya nonjol. Bantalan tulang nonjol. Nah, akhirnya saraf kejepit. Nah, ada metode yang hanya menghilangkan nyerinya saja, memutus sinyal nyeri, tapi kondisinya tetap masih nonjol gitu. Tapi nanti next dia akan nongol lagi nyerinya, tapi mungkin masih 3 tahun lagi. Malah pasien saya kadang ada yang tidak nongol lagi ya sebenarnya. Dengan metode itu atau dengan metode yang kita masukkan lagi si bantalan yang nonjol itu. Bisa, jadi kita dekompresi namanya. Nah, itu dengan metode nukleoplasti pakai laser. Jadi akhirnya kita panasin daerah bantalannya, akhirnya dia nanti akan masuk. Oke. Jadi akan mungkin shrinkage namanya ya. Jadi mungkin ini bisa jadi perpaduan antara radiofrekuensi dengan metode yang lain ya dok? Ya, dengan metode yang lain. Ini mungkin yang urgentnya adalah memutus sinyal nyerinya gitu ya dengan gitu. radiofrekuensi. Ya. Nah mungkin untuk yang nonjol, untuk dikompresnya tadi mungkin bisa pakai metode yang lain. Ya, metode yang lain. Rekurensi si nyerinya gitu ya dok. Yes. Ya, oke, terima kasih dok hari ini. Ini sangat membantu sekali untuk orang-orang atau pasien yang punya saraf kejepit tapi lagi maju mundur nih dok untuk metode ya. Karena mungkin salah satunya sama seperti kayak tadi Bu Yuli
yang mengatakan takut lumpuh dok dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau masih mild sampai sedang bisa melakukan radiofrekuensi untuk memutus sinyal nyerinya. Thank you dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Gading Serpong. Selamat Terima pagi. kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Poppy, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat, kalau Anda mengalami saraf kejepit, segera datang ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dan tetap semangat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Sampai jumpa.